Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami. Sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Kinmu tidur di sebuah penginapan di Kabupaten Tiger Sun hingga malam hari ketika ia terbangun karena keributan di luar. Ia mendengar pemilik penginapan berkata, tidak tahu dari mana kumbang-kumbang ini datang. Mereka menyerbu dari segala penjuru dan tidak dapat dibunuh atau diusir. Ini kumbang merah. Pak Polisi, bisakah Anda memeriksanya untuk mengetahui apakah mereka berbahaya? Jantung Kinmu berdebar kencang dan buru-buru bangun. Ia membangunkan rubah kecil itu dan mengemasi barang bawaannya. Pemilik penginapan masih membicarakan masalah serangga itu dengan petugas di bawahnya. Namun, petugas itu hanya seorang praktisi bela diri dan tidak tahu apa-apa tentang serangga semacam ini. Ada banyak serangga semacam ini di kota ini. Mereka tidak ada di sekitar sini sebelumnya. Mungkin perang yang akan datang yang menyebabkan serangan serangga ini. Injak saja serangga-serangga ini sampai mati. Mereka tidak bisa dihancurkan atau dibakar sampai mati. Bahkan ketika saya menyiram mereka dengan air mendidih, mereka masih melompat-lompat dan berlarian. Salah satu dari mereka bahkan masuk ke mulut tamu dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkannya dengan muntah. Kinmu meninggalkan koin berlimpah di atas meja dan mendorong jendela hingga terbuka. Hulinger menjalankan mantranya untuk memanggil angin iblis dan Kinmu melompat keluar, menginjak angin iblis itu sambil berjalan pergi. Pada saat ini, dia bisa melihat kumbang mayat merah terbang tersebar di langit di atas Kabupaten Tiger Sun. Kinmu menjentikkan jarinya berulang kali dan setiap jentikan seperti guntur yang meledak. Kumbang mayat di dekatnya jatuh ke tanah sebelum mereka sempat melihatnya. Mengapa Korsi Mortal Cult begitu gigih seperti hantu? Kita baru saja membunuh putra pemimpin sekte mereka. Apakah mereka perlu mengejar kita tanpa henti? Hulinger menggerutu dengan marah. Kinmu mendarat di tanah dan segera berlari menjauh. Dia juga membeli beberapa nampan roti kukus dan membawa serta seluruh kukusan bambu itu. Tepat saat pemiliknya hendak berteriak mencuri, sebuah koin kelimpahan besar melayang ke atas meja kiosnya, membuatnya tak kuasa menahan rasa gembira. Kinmu memasukkan roti ke dalam mulutnya sambil berlari cepat keluar kota. Hulinger melompat ke bahunya dan meraih roti panas mengepul. Sambil menjerit berulang kali karena panasnya roti panas itu, dia melempar-lemparkannya dengan tangannya. Menahan panasnya, dia menggigitnya dan menjulurkan lidahnya karena panasnya roti itu. Manusia dan rubah itu segera menghabiskan roti itu. Ketika Kinmu menoleh ke belakang dan tidak melihat kumbang mayat merah yang mengikutinya, dia menghela napas lega. Hulinger menggali ke dalam ransel dan mengeluarkan peta geografis Eternal Peace. Kinmu membuka peta geografis itu dan memeriksanya. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Setelah menentukan lokasinya, ia segera meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju ibu kota. Sementara itu, di kota Tiger Sun County, banyak kumbang mayat merah tidak dapat menemukan Kinmu dan terbang keluar kota. Di luar kota daerah itu, paman senior Kiao duduk di atas gunung Flat Sun dan memanggil kembali kumbang mayatnya dengan sedikit cemberut. Namun pada saat ini, dia melihat seorang tetua berlengan tunggal berjalan mendekat dan ketika tetua itu melewatinya, dia menginjak salah satu kumbang mayatnya dengan sebuah gebrakan. Paman senior Kiao hendak melontarkan kata-kata kasar kepadanya ketika tiba-tiba dia menyadari, kumbang mayatku sangat kuat, jadi bagaimana mereka bisa mati tergencet dengan mudah. Orang tua berlengan tunggal ini ahli dan sebaiknya jangan memprovokasi dia. Ketika tetua itu berjalan jauh, paman senior Kiao mengenali arahnya dan berpikir dalam hati, tidak ada tanda-tanda keberadaannya di dekat sini, dan karena jalan ke sini telah kublokir, bocah ini hanya memiliki jalan ke timur, barat, dan utara untuk melarikan diri. Zombie terbangku telah mencapai kota barat dan kota timur dan tidak ada jejaknya yang terlihat di sana. Kalau begitu, dia pasti pergi ke utara. Dia segera bergerak dan menuju ke utara. Setelah beberapa saat, paman senior Kiao bertemu lagi dengan sesepuh berlengan tunggal itu. Dia melihat lengan sesepuh yang berjalan perlahan dan mantap ke arah utara. Paman senior Kiao tidak berniat untuk menghiraukannya. Beberapa kumbang mayatnya membentuk awan merah dan membawanya ke udara sementara sisanya terbang ke hutan untuk mencari jejak yang mungkin ditinggalkan Kinmu. Labu, labu. Tetua berlengan tunggal itu menghancurkan dua kumbang mayat lagi dan paman senior Kiao mengangkat alisnya sambil menahan amarahnya. Kawanan kumbang mayat itu perlahan turun tetapi mereka tidak mendarat di tanah, menjaga jarak 1 meter dari tanah dan 2 meter dari tetua itu. Paman senior Kiao membungkuk dan memberi salam, "Penatua, kumbang bangkai ini dibesarkan olehku. Tidak apa-apa jika kamu menghancurkan satu sampai mati, tetapi mengapa kamu harus menghancurkan dua lagi?"
Tetua berlengan tunggal itu berhenti dan menjawab, kupikir mereka adalah serangga tak bertuan yang terbang kemana-mana. Jadi mereka dibesarkan olehmu, permisi, permisi. Paman senior Kiao tersenyum, orang yang tidak tahu tidak bersalah, tetua mohon lebih berhati-hati lain kali. Labu, tetua berlengan tunggal itu mengangkat kakinya dan menginjak serangga lain hingga mati. Ekspresi paman senior Kiao langsung berubah. Tetua berlengan tunggal itu segera mundur dan berkata, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Labu, beberapa kumbang mayat lainnya terbang di bawah kakinya tanpa alasan dan hancur menjadi jus berwarna merah. Paman senior Kiao mencibir dan zombie terbang keluar dari hutan dan mengelilingi tetua berlengan tunggal itu. Paman senior Kiao bertanya dengan ekspresi muram, tetua, apakah kamu di sini untuk mempermainkanku? Sengaja menghancurkan kumbang mayat yang aku besarkan, mungkinkah kamu menggertak kami, kultus mayat abadi? Tetua berlengan tunggal itu segera menjelaskan, jadi, kau adalah seorang ahli dari Kors Immortal Cult. Jangan salah paham, serangga-seranggamu telah masuk ke bawah kakiku dengan sendirinya. Kau tidak bisa menyalahkanku. Paman senior Kiao tidak tahu kedalaman kultivasinya dan sedikit takut. Ekspresinya tenang dan memaksakan diri untuk berkata, karena tidak sengaja, mari kita tinggalkan saja. Saat hendak pergi, dia mendengar suara gedebuk lagi. Paman senior Kiao menjadi marah dan ketakutannya berubah menjadi keberanian. Dengan pikiran di benaknya, para zombie terbang itu menerkam si tetua. Zombie terbangnya berbeda dari milik Hein. Hein hanyalah murid baru dari Kors Immortal Cult yang baru saja mencapai alam 6 arah dan mengembangkan seni ilahinya. Sedangkan dia adalah sosok generasi tua di Kors Immortal Cult dengan kultivasi alam 7 bintang. Zombie terbangnya telah lama disempurnakan menjadi mayat berlapis baja tembaga yang memiliki urat tembaga dan tulang besi. Mereka semua dipenuhi dengan kekuatan yang mencengangkan. Terlebih lagi, dia telah memurnikan cukup banyak mayat dan dengan begitu banyak mayat berbaju besi tembaga yang menerkam sesepuh berlengan tunggal itu, tentu saja sangat mudah untuk menangkapnya. Sebelum zombie terbang itu bisa menerkam tetua itu, sebuah nama Buddha yang bergema terdengar dan aura Buddha meledak keluar. Darah paman senior Kiao menjadi dingin dan hanya bisa merasakan seorang Buddha berdiri di depannya. Dia tidak bisa menahan rasa takut dari jiwanya dan langsung berlutut di tanah untuk bersujud dalam-dalam, ampuni hidupku. Sementara itu, para zombie yang terbang itu disinai oleh aura Buddha dan mereka jatuh terkapar di tanah. Hubungan antara dia dan para zombinya terputus sama sekali. Mereka langsung tercerahkan oleh sesepuh berlengan tunggal dan tidak akan pernah bisa melukai orang lagi. Berdiri, tetua berlengan tunggal itu menatapnya dan pergi, siapapun bisa melakukan kesalahan, maafkan mereka jika memungkinkan. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku berharap kau bisa mengampuni orang-orang jika memungkinkan untuk membebaskan mereka. Paman senior Kiao mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Ia menghela napas lega dan berpikir, untung saja aku pintar. Jika dilatih dengan benar, keterampilan apapun akan mampu menyelamatkan nyawa, misalnya, berlutut saat tidak bisa menang. Dia bangkit dan menenangkan diri dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Zombie terbang ini menghabiskan waktu bertahun-tahun darah dan keringatku untuk menciptakannya, tidak pernah kuduga mereka semua akan hancur. Siapakah tetua berlengan tunggal itu? Dia benar-benar kuat. Dia bahkan tidak menyerang dan hanya bersinar sekali dengan auranya untuk menghancurkan harta karunku. Namun, saat aku menangkap bocah itu dan mengambil pedang harta karun pejabat tinggi peringkat pertama itu, semuanya akan sepadan. Kinmu berlari cepat ke dalam hutan dan tiba-tiba berhenti. Ia membungkuk dan memetik sehelai rumput kecil yang memiliki bunga dengan 3 kelopak ungu. Hulinger bingung, tuan mudamu, bunga apa ini? Ini adalah rumput asal bumi. Aromanya tidak dapat dicium oleh manusia maupun binatang. Kinmu memetik bunga ungu kecil itu dengan hati-hati. Ia membuang bunga itu dan menyimpan daun serta rimpangnya. Ia terus berjalan di sekitar hutan dan mencari beberapa tanaman herbal lain yang merupakan tanaman herbal umum yang dapat dilihat di hutan. Namun, aroma rumput Earth Origin sangat harum bagi serangga. Namun rumput ini memiliki racun yang tidak beracun bagi manusia tetapi mematikan bagi serangga, oleh karena itu ia disebut kutukan bagi ratusan serangga. Tanaman herbal lain yang telah kupetik ini tidak memiliki kegunaan lain selain untuk melipat gandakan aroma dan racun rumput Earth Origin hingga 100 kali lipat. Dia bergegas maju. Saat dia berlari, ki vitalnya meledak dan menopang beberapa tanaman obat di udara. Menggunakan ki vital sebagai kuali, dia memurnikan obat di udara. Api menyala di tangannya yang lain dan membakar tanaman herbal itu. Pada saat yang sama, ki vital penyu hitam digunakan untuk melembabkan tanaman herbal itu agar tidak terbakar. Sebelum menyeberangi celah itu, Kinmu telah selesai memurnikan energi obat dari tanaman obat ini.
Setelah mengeluarkan ampas obat, kedua tangannya saling bertautan dan seketika cairan yang seperti minyak bening muncul di tengah telapak tangannya. Kinmu melihat sekeliling dan menemukan mata air jernih di sebuah celah di dekatnya, lalu pergi untuk mencuci tangannya. Kemudian, ia mengerahkan tenaga dan bergegas pergi. Tidak lama kemudian, awan merah terbang di langit dan terlihat di mana-mana. Itu adalah kumbang mayat merah milik paman senior Kiao. Kumbang mayat merah ini mengikuti jejak Kinmu dan segera mengejar Kinmu. Tiba-tiba kumbang mayat itu tidak dapat mengendalikan diri dan terbang ke mata air jernih di celah itu. Paman senior Kiao yang mengendalikan kawanan kumbang mayat dari belakang terkejut dan langsung bergegas mendekat. Melihat serangga berwarna merah yang tergeletak mati di sekitar gunung dan hutan belantara, hatinya terasa dingin. Kumbang mayat yang dibesarkannya dengan susah payah semuanya mati total. Mampu meracuni kumbang bangkainya sekaligus, kemampuan ini membuatnya gemetar ketakutan. Selain itu, hal yang paling penting adalah, Kinmu yang kini telah pergi jauh tersenyum dan berkata kepada rubah kecil yang bersembunyi di dalam tasnya, kumbang mayat juga merupakan sejenis racun dan merupakan racun yang hebat. Kumbang mayat merah bahkan lebih beracun. Minyak racun yang baru saja aku suling tidak berpengaruh pada manusia, tetapi jika dimakan oleh kumbang mayat merah, minyak itu akan menyatu dengan racun kumbang mayat merah dan berubah menjadi racun lain yang bahkan lebih mengerikan. Selama seseorang menyentuh racun itu, daging dan darah mereka akan mulai membusuk dan tubuh mereka akan lumpuh. Mereka tidak akan bisa bergerak dan hanya bisa melihat diri mereka membusuk. Hulinger terlonjak kaget dan berteriak, "Tuan muda, apakah praktisi kuat dari kultus mayat abadi itu akan diracuni?" "Saya lihat kultivasinya cukup tinggi." Kinmu berkata dengan lemah, "Itu tergantung apakah dia mau menyentuh kumbang bangkai itu atau tidak." Sambil menatap langit, dia berkata dengan lembut, "Racun ini akan mendetoksifikasi dirinya sendiri. Saat matahari menyinarinya, racunnya akan hancur dan menjadi semakin lemah. Setelah terkena terik matahari selama 1 jam, racunnya akan hilang. Namun, dalam 1 jam berikutnya, siapapun yang menyentuhnya akan mati." Di celah itu, tubuh paman senior Kiao bergetar dan dia tiba-tiba mencibir, "Untung saja aku masih punya lebih banyak kumbang bangkai dan ratu kumbang itu masih ada di sini." Pada saat ini, kumbang bangkai di tubuhnya memanjat keluar dengan panik dan terbang menuju mata air beracun di celah itu. Bahkan ratu kumbang juga terbang keluar. Paman senior Kiao berteriak kaget dan segera menangkap ratu kumbang itu, tetapi kecepatan terbang ratu kumbang itu sangat cepat. Ia telah sampai di mata air dan meminum air mata air itu. Paman senior Kiao mencengkeram ratu kumbang dari belakang dan hendak menghela napas lega ketika tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Kulit di telapak tangannya membusuk dengan cepat dan pembusukan ini menyebar ke lengannya. Otot-ototnya mulai terlepas dari lengannya dan jatuh ke tanah, dengan cepat berubah menjadi nanah. Dia dapat melihat lengannya membusuk tetapi dia tidak merasakan sakit. Dia ingin memotong lengannya tetapi kesadarannya seolah terpisah dari tubuhnya dan tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Sambil menggertakkan giginya, paman senior Kiao mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengangkat lengannya yang lain. Tiba-tiba tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Dengan wajahnya di lantai, ada beberapa bangkai kumbang mayat lagi di bawah wajahnya. "Kakek apoteker benar, dia bilang kalau aku tidak bisa menang, aku harus menggunakan racun." Bocah gembala sapi dari desa lansia cacat mendesah sedih di kejauhan. 5 hari kemudian, Kinmu tiba di daerah Rivertum. Daerah Rivertum jauh lebih makmur daripada kota-kota daerah lain yang pernah dilihatnya dalam perjalanannya ke sini. Daerah Rivertum adalah kota yang dibangun sepenuhnya di atas sungai. Sungai ini adalah Gold River dan bukan Surging River, oleh karena itu Rivertum juga dikenal sebagai Gold Tomb. Air sungai Gold River yang deras sangat luas dan perkasa seperti laut. Awalnya, Rivertum County dibangun di sebuah pulau di sungai, tetapi seiring dengan semakin banyaknya kapal yang datang dan pergi, daerah itu berkembang pesat dan menjadi terlalu padat penduduknya, sehingga pembangunan berskala besar dilakukan untuk membangun sebuah kota. Pada saat itu, yang ditunjuk sebagai hakim daerah Rivertum adalah guru kekaisaran saat ini. Pada saat itu, ia sudah menjadi praktisi yang kuat dan penuh dengan bakat. Ia menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan mengumpulkan banyak pekerja terampil dan praktisi seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya untuk meletakkan pilar batu yang dalam ke sungai. Setiap pilar batu panjangnya 300 yard dan totalnya ada 3.800 pilar batu. Puncak pilar batu berada 100 yard di atas permukaan air yang memungkinkan kapal-kapal besar berlayar di bawahnya dan juga banjir mengalir lewat. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menggunakan batu-batu besar untuk mengaspal jalan bersama dengan para pekerja terampil dan praktisi seni dewa, dan menggunakan seni dewa untuk menstabilkan dan membangun wilayah makam sungai.
Ini adalah proyek yang sangat besar dan butuh puluhan ribu praktisi seni dewa yang bekerja keras selama 10 tahun untuk membangun kota baru ini. Di bawah kota baru itu terdapat beberapa impluvia untuk penerangan dan ketika hujan deras, impluvia dapat digunakan untuk mengalirkan air hujan. Ada juga beberapa dermaga yang dibangun di bawah kota untuk memperlancar lalu lintas. Di samping kota juga terdapat pelabuhan-pelabuhan, baik besar maupun kecil, untuk tempat singgah kapal-kapal yang datang untuk memuat dan membongkar barang. Tempat ini sangat ramai, oleh karena itu, tempat ini juga disebut sebagai ibu kota kecil. Para pejabat sarjana pada waktu itu mengkritik pembangunan kota baru dan menuduh hakim daerah Makam Sungai merencanakan pemberontakan dengan membangun kota Makam Sungai untuk mencegat urat nadi kerajaan. Mereka mengajukan petisi kepada kaisar untuk mengeksekusinya. Mereka juga mengatakan bahwa hakim Makam Sungai membangun kepala naga di Sungai Emas dengan maksud yang jahat. Setelah guru kekaisaran perdamaian abadi mencapai prestasi spektakuler ini, ia dipanggil ke ibu kota dan banyak orang mengira kaisar akan mengeksekusinya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa putra mahkota Yan Feng sangat mengaguminya dan setelah putra mahkota Yan Feng naik tahta dengan keterampilan dan strateginya yang hebat, ia berulang kali mempromosikan guru kekaisaran perdamaian abadi dan mengangkatnya menjadi guru kekaisaran tidak lama kemudian. Qin Mu juga mendengar cerita menarik ini dari jurumudi dan tidak tahu seberapa banyak kebenarannya. Namun, kemampuan guru kekaisaran perdamaian abadi dan mata kebijaksanaan Kaisar Yan Feng membuatnya mengagumi kedua orang itu. Di atas kapal yang sama terdapat beberapa cendekiawan dari daerah Makam Sungai. Beberapa adalah cendekiawan miskin dari keluarga miskin dan ada juga cendekiawan dari keluarga kaya. Qin Mu melakukan beberapa penyelidikan dan menemukan bahwa sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari sekolah dasar dan perguruan tinggi. Mereka semua adalah siswa dari sekolah yang sama. Qin Mu tercengang dan bertanya tentang sekolah dasar dan perguruan tinggi di daerah Makam Sungai. Baru saat itulah dia mengetahui alasannya. Sekolah dasar dan perguruan tinggi didirikan oleh guru kekaisaran perdamaian abadi dan telah diperluas ke seluruh negeri. Guru besar kekaisaran memberitahu Kaisar Yan Feng, mereka yang berusia 8 tahun, dari bangsawan hingga rakyat jelata, harus masuk sekolah dasar, untuk mempelajari daoyin, etiket, rasa kesopanan, ritual dan musik, memanah, literasi, kultivasi untuk membangun fondasi mereka. Bakat para siswa harus diperhatikan terlebih dahulu, kemudian para siswa harus diajar sesuai dengan bakat mereka. Para siswa yang telah membangkitkan embrio roh mereka dan menghancurkan tembok harta karun ilahi mereka akan dipilih untuk masuk perguruan tinggi. Guru besar kekaisaran kemudian memberitahu Kaisar Yan Feng, ketika mereka berusia 15 tahun, putra tertua dan ahli waris putra langit serta ahli waris para adipati, pejabat tinggi, pejabat senior, cendekiawan kekaisaran akan kuliah bersama rakyat jelata yang berbakat. Mereka akan mempelajari seni ilahi, keterampilan pedang, cara meluruskan pikiran, cara mengolah diri sendiri, cara memerintah rakyat. Mereka akan mahir dalam pengetahuan seni ilahi setiap saat. Pada saat itu, semua cendekiawan perguruan tinggi akan menjadi murid yang mulia dan tidak perlu bergantung pada sekte. Seiring berjalannya waktu, bahaya sekte akan terbebas. Guru besar kekaisaran juga berkata, setelah lulus dari perguruan tinggi, seseorang dapat masuk ke Imperial Chollege. Para sarjana Imperial Chollege akan mempelajari jalan menjadi pejabat dan jenderal, dan mempelajari jalan tersebut dan memerintah seluruh dunia. Dengan begitu, keempat lautan akan mencapai kedamaian dan yang mulia akan terbebas dari kekhawatiran. Qin Mu menghela napas dengan sedih. Dengan cara belajar guru kekaisaran perdamaian abadi, bagaimana mungkin sebuah negara tidak makmur? Ruang hidup sekte di kekaisaran perdamaian abadi diperas oleh sekolah dasar dan perguruan tinggi. Tanpa ruang hidup, tidak mengherankan sekte akan memberontak. Di atas kapal, Qin Mu mengeluarkan buku perhitungan yang dibelinya di kota Makam Sungai. Sambil mempelajarinya dengan saksama, ia menuliskan metode perhitungannya dengan pensil arang di atas kertas. Tiba-tiba seorang sarjana berbadan gempal bertanya, Saudara Qin juga akan pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran. Qin Mu menganggukkan kepalanya dan tersenyum, benar sekali. Aku berencana pergi ke ibu kota untuk mempertaruhkan masa depanku. Kakak Wei juga akan pergi ke sana untuk mengikuti ujian kekaisaran. Sarjana berbadan gempal bernama Wei Yong itu menganggukkan kepalanya dan tersenyum, lulus ujian masuk dengan pujian akademis dan masuk ke Imperial Chollege untuk belajar adalah keinginanku yang sudah lama terpendam. Sarjana lain tertawa, Saudara Wei, tidak semudah itu untuk masuk ke Imperial Chollege. Usiamu baru 14 tahun dan kau masih sarjana tingkat dasar. Kau tidak akan bisa masuk ke Imperial Chollege. Wei Yong mencibir, apakah para sarjana Imperial Chollege sehebat itu? Mereka bahkan mungkin tidak bisa mengalahkanku dan Saudara Qin.
Sebagian besar cendekiawan tertawa terbahak-bahak. Kinmu juga tersenyum. Banyak sarjana yang berada di kapal yang sama dengan mereka semua akan pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran. Mereka semua ingin masuk ke Imperial College milik kekaisaran. Yang diajarkan di perguruan tinggi Rivertomb adalah semua keterampilan pedang dan mantra dasar yang tidak tersebar luas. Sedangkan di perguruan tinggi kekaisaran di ibu kota, perguruan tinggi itu memiliki jutaan buku dan memiliki semua yang mereka inginkan. Hampir semua teknik dan seni ilahi dari semua sekte di Kekaisaran Perdamaian Abadi dikumpulkan di sini. Dapat dikatakan bahwa itu adalah lembaga pendidikan tertinggi kekaisaran. Sangat sulit untuk masuk ke Imperial College. Para sarjana perguruan tinggi dari seluruh negeri telah berjuang keras hanya untuk masuk. Sedangkan untuk para sarjana sekolah dasar, mereka kebanyakan berencana untuk masuk ke ibu kota untuk masuk ke perguruan tinggi di sana. Bahkan lebih sulit lagi bagi seorang sarjana sekolah dasar untuk masuk ke Imperial College. Kecuali mereka sangat luar biasa, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk. Setiap tahun, jumlah sarjana sekolah dasar yang dapat lulus ujian masuk dan masuk ke Imperial College hampir tidak ada. Juru mudi mengarahkan kapal ke arah pantai. Kinmu menyadari bahwa kapal ini menggunakan tungku aneh. Ada api di tungku tersebut dan selama batu obat dilemparkan ke dalamnya, energi spiritual di batu obat tersebut akan mampu memutar roda gigi di atas tungku. Roda gigi tersebut kemudian dihubungkan ke roda air yang mendorong kapal besar tersebut ke depan seperti kendaraan air. Juru mudi hanya perlu memegang kendali dan mengendalikan arah. Kinmu mendecak lidahnya karena heran. Di mana dia bisa melihat benda aneh seperti itu di reruntuhan besar. Tidak lama kemudian, kapal besar itu akhirnya berlayar ke tepi sungai. Turun bersama para cendekiawan lainnya, Kinmu mengikuti mereka dan tiba di pasar kendaraan dan kuda setelah berjalan beberapa saat. Kinmu melihat sekeliling dan menjadi semakin penasaran. Dia bisa melihat perahu-perahu yang berlayar di darat, kendaraan terbang, derek, dan naga darat yang disewakan dan dijual. Ada juga beberapa kapal yang siap berlayar. Asap mengepul dari kapal-kapal ini dan bahkan ada api yang bercampur dengan asap. Saudara Qin, ke sini. Wei Yong berdiri di dasar kapal dan melambaikan tangan padanya. Kapal itu menurunkan tangga kapal dan ada beberapa cendekiawan yang menaiki kapal. Kinmu berjalan mendekat dan mengangkat kepalanya untuk melihat kapal, memperlihatkan ekspresi heran. Wei Yong sudah mengenalnya sejak awal dan tersenyum. Kapal yang melaju di darat terlalu bergelombang, kendaraan terbang terlalu mahal, burung bangau dan naga darat harus menghadapi angin dan hujan, tetap saja yang paling nyaman adalah naik kapal. Hanya saja kecepatannya sedikit lebih lambat. Namun, masih terlalu pagi sebelum seleksi, oleh karena itu, mari kita naik kapal ke ibu kota. Kinmu setuju dengannya dan bertanya, berapa harganya? Wei Yong mengeluarkan sebotol anggur dan tersenyum, kau berpakaian lebih bagus dariku dan kau masih peduli dengan harganya. Sister Fox, aku membelikanmu anggur. Hulinger terkejut sekaligus gembira. Ia berdiri seperti manusia dan mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh sebelum mengambil kendi anggur itu. Kinmu datang ke lokasi nahoda kapal dan membayar ongkos kapal. 10 koin kelimpahan besar dibutuhkan untuk bepergian dari makam sungai ke ibu kota. Itu tidak dianggap mahal mengingat Kinmu terbiasa bersikap boros. Dia sama sekali tidak tahu berapa nilai koin kelimpahan besar dan hanya tahu bahwa dia selalu memberikan koin kelimpahan besar untuk semua penginapan dan makanannya kepada pihak lain, membuat mereka tersenyum lebar. 2 orang dan seekor rubah menaiki kapal dan tak lama kemudian, kapal sudah terisi penuh. Ada apoteker dan anak buah mereka yang menyalakan tungku. Energi obat diubah menjadi kekuatan sihir untuk disalurkan ke patung binatang perunggu di bagian belakang kapal. Mulut besar binatang perunggu itu segera memuntahkan api yang kuat dan kapal perlahan-lahan naik ke udara. Kapal perlahan menyesuaikan arahnya di udara dan membentangkan layarnya saat melaju keluar dari Rivertomb, menuju ke utara. Di atas kapal, semua tamu memiliki kamar sendiri dan layanan makanan juga disediakan di atas kapal. Mereka hanya perlu menghabiskan beberapa hari berikutnya di atas kapal. Kinmu berdiri di atas kapal dan melihat ke bawah, kapal itu semakin tinggi dan tinggi. Dengan kecepatannya yang meningkat, kota makam sungai di bawahnya menjadi semakin kecil, tetapi dia masih bisa melihat kendaraan terbang, binatang terbang, kapal terbang, dan sebagainya terbang ke kota-kota lain dari waktu ke waktu. Sementara itu, kapal-kapal ramai di sungai. Eternal Peace adalah tempat yang ajaib. Kinmu berseru kagum pada dirinya sendiri. Ling Yuxiu berkata bahwa keterampilan dan seni ilahi perdamaian abadi berkembang pesat dan sekarang aku melihatnya, tampaknya memang begitu. Dia dapat melihat bahwa kekaisaran perdamaian abadi menggabungkan keterampilan dan seni ilahi ke dalam setiap sudut kehidupan sehari-hari.
Kebutuhan dasar orang-orang biasa perlahan-lahan berubah dan ini sangat mirip dengan jalan orang suci yang dijelaskan dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Jalan orang suci itu untuk penggunaan sehari-hari oleh orang biasa. Kekaisaran perdamaian abadi telah melakukannya dengan sangat baik. Tiba-tiba dia punya pikiran aneh, mungkinkah guru kekaisaran perdamaian abadi juga menjadi bagian dari sekte iblis surgawiku? Ada beberapa cendekiawan yang berlatih seni bela diri di atas kapal dan kultivasi mereka semua luar biasa. Namun, yang membuat Kinmu heran adalah mereka semua berlatih seni bela diri, mantra, dan keterampilan pedang yang sama. Kinmu bingung, bukankah akan sangat mudah bagi lawan untuk mengetahui kelemahanmu dengan mengolah jenis mantra dan keterampilan pedang yang sama? Dari sudut pandangnya, praktisi bela diri mungkin merupakan ranah bagi seseorang untuk membangun fondasi mereka, tetapi menjadi terpelajar juga merupakan fondasi. Ketika terlalu banyak sarjana mengembangkan seni bela diri yang sama, mantra yang sama, keterampilan pedang yang sama, akan sangat mudah bagi orang lain untuk mengetahui kelemahan mereka. Praktisi bela diri seperti ini, aku bisa melawan 10 orang dengan satu tangan. Kinmu menggelengkan kepalanya tanpa suara dan terus mempelajari kanon komputasi. Ada total 10 buku kanon komputasi yang dicetak oleh Kekaisaran Perdamaian Abadi. Dia sudah selesai membacanya dan memilah sebagian besar metode perhitungan di atas kertas. Saat malam tiba, Kinmu akan datang ke dia dan mengangkat kepalanya untuk melihat aspek astrologi. Menggunakan metode perhitungannya untuk menyimpulkan, ia kemudian akan mencatat perhitungannya di atas kertas. Setelah terbang selama 4 hari, kapal itu perlahan-lahan semakin dekat dengan ibu kota. Ini adalah pertama kalinya pergi ke ibu kota bagi sebagian besar cendekiawan dan sulit bagi mereka untuk menyembunyikan kegembiraan di hati mereka. Mereka semua mencondongkan tubuh ke sisi kapal untuk melihat keluar. Tiba-tiba getaran hebat terjadi dan kapal miring ke satu sisi. Beberapa cendekiawan tidak memiliki pegangan yang kuat dan jatuh dari kapal. Beberapa orang ini tidak memiliki ilmu sihir yang dapat membuat mereka terbang sehingga mereka menjerit panjang dan mengerikan yang berlangsung lama. Karena kapal telah terbang terlalu tinggi, masih butuh waktu lama bagi mereka untuk jatuh ke tanah. Kinmu mengerutkan kening. Kedua kakinya seperti dua tombak yang dipaku ke kapal saat dia meraih Hulinger yang mabuk dengan satu tangan dan Wei Yong yang juga mabuk dengan tangan lainnya untuk berjaga-jaga jika mereka juga terjatuh. Pada saat itu, terdengar suara tawa keras dari luar kapal dan seekor ular piton yang besarnya tak terbayangkan membuka mulutnya yang besar disertai duri-duri, menggigit bagian belakang kapal. Semua orang di kapal terkejut. Bagian belakang kapal patah oleh ular piton raksasa itu. Para ulama yang berdiri di bagian belakang kapal jatuh dari kapal dan bahkan ada beberapa ulama yang ditelan ular piton raksasa itu. Ada juga seseorang yang berdiri di atas kepala ular piton besar itu. Orang itu mengenakan gaun bermotif bunga dan telah memoleskan perona pipi dan bedak, tampak sangat memikat. Namun, itu adalah seorang pria memikat yang sedang menatap penuh semangat ke arah semua orang yang kebingungan di kapal. Suara mendesing. Tubuh ular piton besar yang tebal dan kokoh itu melingkar dan berhasil melingkari beberapa tingkat kapal. Lantai tingkat-tingkat itu berderit karena ikatan itu dan para cendekiawan yang tercengang berada di sekitar kapal. Bahkan para awak perahu pun ketakutan setengah mati. Saudara Wei Yong, apakah kamu bisa terbang? Kinmu tiba-tiba bertanya. Wei Yong belum sadarkan diri, apa? Kinmu mengangkat tangannya dan melempar si gendut pendek ini dari kapal. Teriakan ketakutan Wei Yong terdengar dari bawah. Aku tidak bisa terbang, ah. Kinmu melompat dan meloncat dari kapal. Hulinger yang mabuk berat kini terjaga seperti burung hantu di malam hari. Begitu Kinmu meloncat, rubah kecil itu mengucapkan mantra dan hembusan angin mengangkat Kinmu ke atas. Kinmu melangkah di titik puncak hembusan angin dan melesat turun untuk mengulurkan tangannya guna meraih Wei Yong. Wei Yong yang belum pulih dari keterkejutannya menunduk dan berteriak lagi. Berhenti berteriak, Kinmu mengerahkan tenaga dan berlari kencang. Di langit, kapal besar itu berderit dan pecahan-pecahan kapal berjatuhan. Kinmu terus-menerus menghindar di langit dan menghindari hutan-hutan besar yang melesat lewat saat ia berlari ke kejauhan. Wei Yong menoleh ke belakang untuk melihat dan tatapannya menjadi tumpul. Kapal itu telah hancur berkeping-keping. Ular besar itu melilit kapal dan dengan putus asa mengencangkan kapal itu dan membelahnya menjadi dua bagian. Para cendekiawan di kapal itu melompat dari kapal. Ada beberapa praktisi seni ilahi yang telah mempelajari keterampilan terbang, oleh karena itu, mereka mengendalikan senjata roh mereka untuk membantu mereka terbang. Ada beberapa yang belum pernah mempelajarinya sebelumnya dan hanya bisa menggerakkan anggota tubuh mereka tanpa daya saat mereka jatuh ke tanah. Long Jiaonan.
Apakah kamu mencoba memberontak? Juru mudi kapal ini tiba-tiba marah dan berubah menjadi raksasa yang menyala-nyala saat ia menyerang pria yang memikat itu dengan seni ilahi yang sangat kuat. Namun, kapal itu tidak dapat menahan pertempuran kedua ahli itu dan ruang ramuan inti kapal itu hancur karena ikatan ular besar itu. Para apoteker dan anak laki-laki di dalam segera bergegas keluar dan melompat dari kapal. Pada saat yang sama, ular besar itu menyemburkan asap beracun ke wajah sang nahoda perahu. Raksasa yang menyala itu langsung padam dan jatuh tertelungkup. Kita sudah selesai untuk. Wajah Wei Yong berubah pucat pasi, sekte penunggang naga telah memberontak. Orang yang telah membesarkan cacing besar ini adalah Long Jiaonan, pemimpin muda sekte penunggang naga. Dia adalah penjahat terkenal. Qin Mu menyeretnya dengan susah payah dan bergegas menuju tanah. Ada kaki bukit di bawah mereka di mana mereka bisa menyembunyikan jejak mereka dan tidak ditemukan oleh praktisi kuat sekte penunggang naga. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mendarat di tanah. Hulinger menghilangkan mantranya dan hendak mengatakan sesuatu ketika teriakan mengerikan datang dari atas. Seorang sarjana menabrak tajuk pohon yang lebat dan berhamburan di depan mereka, otak dan hatinya berserakan di mana-mana. Gedebuk, bunyi keras lain datang dari tak jauh. Buk, buk, buk. Tampaknya seperti sedang hujan di kaki bukit ini ketika para cendekiawan jatuh dari langit dan mati secara mengerikan. Ekspresi Wei Yong berubah pucat saat dia menggigil tak terkendali. Telinga Qin Mu berkedut dan tiba-tiba menariknya untuk berlari ke depan. Di belakang mereka, terdengar suara benturan keras saat separuh kapal jatuh dan menghancurkan hutan. Pohon-pohon yang tertabrak, melesat ke segala arah, tampak sangat mengerikan. Badan kapal yang besar itu meluncur sejauh 300 meter dan akhirnya berhenti sebelum menghancurkan Qin Mu yang sedang berlari cepat. Qin Mu terus berlari ke depan dan ledakan dahsyat terdengar dari kapal. Tungku itu meledak dan gelombang udara yang bergejolak menghantam dua orang dan seekor rubah. Qin Mu mendarat di tanah dan melepaskan Wei Yong sambil berbisik kepadanya, "Ayo cepat, sebentar lagi akan ada ahli dari sekte penunggang naga untuk memeriksa apakah ada orang yang selamat." Wei Yong baru saja pulih dari keterkejutannya dan segera berlari ke depan. Apa yang terjadi jika mereka melihat orang-orang yang selamat? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hulinger memutar matanya ke arahnya dan tampak sedikit mabuk. Jelas dia diam-diam telah meminum anggur. Fatih Wei, bagaimana menurutmu? Wei Yong menggigil kedinginan, sekte penunggang naga benar-benar berani. Mereka benar-benar berani menyerang kapal yang membawa para sarjana yang akan mengikuti ujian kekaisaran begitu dekat dengan ibu kota. Ketika luka-luka guru kekaisaran sembuh, dia pasti tidak akan membiarkan sekte penunggang naga pergi. Kau benar-benar mengira guru kekaisaran terluka? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Menurut pendapatku, Imperial Preceptor sama sekali tidak terluka. Dia sengaja memancing ular-ular keluar dari lubang, untuk memancing semua kekuatan yang menentangnya di Eternal Peace Empire dan menangkap mereka semua sekaligus. Bukankah Dragon Reader Sect sekarang dipancing keluar olehnya? Wei Yong tercengang dan berteriak, "Maksudmu, tidak mungkin. Kudengar ada sedikitnya 20 daerah yang memberontak. Mereka telah menguasai kota-kota dan menyebabkan banyak sekali kematian di antara rakyat jelata, dan ada banyak bandit yang mengamuk. Bagaimana mungkin guru kekaisaran membiarkan hal seperti itu?" Qin Mu menjawab, "Itu adalah taktik alami. Jika dia tidak terluka, bagaimana dia bisa memancing para pemberontak dan pengkhianat ini keluar? Karena itu dia terluka. Setelah mengalami kekalahan di reruntuhan besar dan dibunuh dalam perjalanan kembali, dia terluka parah. Tidak peduli apakah itu reputasi atau kekuatannya, dia telah mengalami penurunan besar. Siapa yang akan menyerah pada kesempatan sebesar itu?" Dia berkata dengan tegas, "Dari apa yang kulihat, ini pasti konspirasi dari guru kekaisaran dan dia pasti tidak akan menghentikan pemberontakan sampai semua pemberontak dan pengkhianat telah membuka kedok sifat asli mereka." Wei Yong masih merasa sulit menerimanya dan bergumam, "Tapi banyak orang akan mati." Namun, bahaya yang mengintai guru kekaisaran perdamaian abadi akan sepenuhnya disingkirkan, benar kan? Qin Mu menatap Wei Yong. Si gendut ini sangat lincah dan benar-benar bisa mengikuti jejaknya. Namun, sepertinya dia tidak memiliki pemahaman apapun terhadap angin dan tidak bisa melangkah maju untuk terbang. Qin Mu melanjutkan, "Begitu dia benar-benar menyingkirkan bahaya yang mengintai, siapa yang berani mengganggunya saat dia berperang dengan pasukannya? Selain itu, jika Imperial Preceptor berhasil menangkap semua musuhnya sekaligus, siapa yang berani menolak jika dia ingin naik tahta?" Wei Yong menggigil beberapa kali tak terkendali dan menatap Qin Mu seolah-olah dia adalah monster. "Saudara Qin, kamu kira-kira seumuran denganku, kan? Bagaimana kamu bisa memikirkan begitu banyak intrik dan konspirasi? Rubah kecil,
Apakah dia sebenarnya adalah roh rubah tua yang licik yang telah mengolah dirinya menjadi manusia? Hulinger menjadi bersemangat dan berkata, Fatih Wei, kamu juga menyadarinya. Aku sudah lama menduga bahwa Tuan Muda adalah rubah jantan yang telah menjadi cerdas. Wei Yong menjawab, jangan panggil aku Wei Gendut. Keluarga Wei di makam sungai juga dianggap sebagai keluarga terhormat. Jika kabar ini tersebar, itu akan memalukan. Rubah kecil itu lalu berkata, kalau begitu aku akan memanggilmu si Gendut Yong. Wei Yong terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara serak, lebih baik kau memanggilku Wei Gendut, setidaknya kedengarannya lebih baik. Tiba-tiba Qin Mu bertanya, Saudara Wei, apa kultivasimu? Aku telah menembus tembok 5 elemen dan membangkitkan harta karun ilahi 5 elemenku, namun, kultivasiku tampaknya tidak jauh lebih tinggi dari milikmu. Wei Yong bingung, apa kultivasimu? Alam embrio roh. Ki vital Qin Mu menyapu dan mengeluarkan pisau pembantai babi sambil berkata, Saudara Wei, kamu urus 2 orang, aku urus 2 orang. Wei Yong tidak mengerti apa maksudnya. Tiba-tiba 4 ekor ular besar merayap dari hutan di depan mereka. Ular-ular besar itu diiringi alunan seruling yang merdu, ringan dan cepat. Mirip seperti seorang gadis desa yang sedang bermain dengan ular hijau di semak-semak, nadanya kadang tinggi dan kadang rendah. Orang-orang yang meniup seruling itu pastilah murid-murid sekte penunggang naga. Melihat ke arah sumber suara, Qin Mu tidak melihat satu pun ahli dari sekte penunggang naga, oleh karena itu mereka seharusnya bersembunyi. Sekte penunggang naga awalnya adalah sekte dari daerah berkembang pesat yang berada di dekat ibu kota. Mereka memelihara ular untuk mencari nafkah. Karena mereka dapat memelihara ular besar, maka mereka menyebut diri mereka penunggang naga. Sekte ini telah ditaklukkan oleh Imperial Preceptor dan selalu tahu tempatnya. Bahkan di antara binatang-binatang aneh yang dipelihara di militer, ada ular-ular besar yang dipelihara oleh para pengikut sekte penunggang naga. Suara suling itu terdengar jernih dan merdu ketika ular-ular besar melata mengikuti alunan musik suling. Saudara Qin, senjata sekte penunggang naga mungkin terlihat seperti ular besar, tetapi sebenarnya suara serulinglah yang digunakan untuk mengendalikan serangan ular besar itu. Wei Yong hendak memberitahu Qin Mu tentang metode penyerangan sekte penunggang naga, tetapi Qin Mu sudah bergegas keluar. Tanpa pilihan, Wei Yong hanya bisa melangkah maju dan bergegas maju juga. Tiba-tiba suara seruling itu menjadi terkompresi dan cepat berlalu. Kecepatan ular-ular mahkota merah besar itu tiba-tiba bertambah cepat saat mereka menerkam kedua orang itu. Saat Qin Mu bertemu dengan ular besar pertama, cahaya pisau tiba-tiba menyambar dan meledak seperti bola perak besar. Pertempuran tengah malam melintasi kota-kota berbadai. Dalam sepersekian detik, sebelum ular mahkota merah raksasa itu bisa menerkamnya, cahaya perak melingkupinya. Cahaya perak ini melesat dari kepala ular ke ekor ular dan ketika cahaya perak itu lenyap, yang tersisa hanyalah kerangka ular besar tanpa daging atau darah. Pada saat yang sama, Hulinger mengendalikan bilah anginnya yang melengkung untuk membelah ular besar lainnya. Namun, suara seruling mengendalikan ular besar itu untuk menghisap dengan mulutnya yang besar dan menghisap bilah angin yang melengkung. Setelah itu, ular itu ingin memuntahkan asap beracun. Qin Mu menyatukan jari-jarinya dan menusukkannya ke depan, yang menyebabkan pedang pelindung junior menusuk mata ular besar itu. Sambil menjentikkan jari-jarinya ke atas, pedang pelindung junior langsung keluar dari kepala ular itu. Di sisi lain, Wei Yong maju ke depan dan kultivasinya padat. Dengan kotak pedang di punggungnya, dia mengendalikan pedang terbang untuk menusuk ular-ular besar. Kotak pedang itu juga merupakan senjata spiritual, namun, ketajamannya lebih rendah daripada pedang pelindung junior dan pisau pembantai babi milik Qin Mu. Wei Yong bergerak lincah di bawah serangan kedua ular itu dan berhasil menciptakan banyak luka pedang pada ular besar itu, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuh kedua ular besar itu. Meskipun kultivasinya kuat, teknik bertarungnya jauh lebih rendah daripada Qin Mu dan gerakannya juga merupakan gerakan dari sekolah. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh dengan satu pukulan. Tiba-tiba Hulinger melompat dan memasuki hutan seperti gumpalan asap sementara Qin Mu juga bergegas masuk ke hutan dari arah lain. Wei Yong berteriak ketakutan karena dia ingin bergegas juga tetapi dia tidak punya kesempatan karena diikat oleh dua ular besar. Pada saat ini, suara seruling tiba-tiba berhenti dan tanpa perintah suara seruling, kedua ular besar itu menghilang. Wei Yong mengambil kesempatan ini dan membunuh kedua ular itu, lalu bergegas masuk ke hutan sekaligus. Saat di hutan, dia mendengar suara rubah kecil datang, si gendut Wei, ke sini. Wei Yong segera berlari dan melihat Qin Mu bersama rubah kecil itu. Mereka berada di samping pohon besar yang berdarah, tetapi Wei Yong tidak melihat siapapun. Setelah melihat lebih dekat, dia melihat bahwa yang berdarah bukanlah pohon itu, melainkan seorang pria.
Pakaian pria ini persis sama dengan kulit pohon itu dan bahkan wajahnya dicat dengan serat kulit pohon itu. Orang ini telah menggali lubang di pohon besar, yang ukurannya pas untuk bersembunyi di dalamnya. Tanpa melihat lebih dekat, mustahil untuk melihatnya. Dia adalah murid sekte penunggang naga. Jantung Wei Yong berdebar kencang dan berkata, "Saudara Qin, para pengikut sekte penunggang naga biasanya bergerak secara berkelompok. Yang kamu maksud, Qinmu juga mengalami perubahan ekspresi saat melihat ke bagian hutan yang lebih dalam. Pohon-pohon di sana hijau dan rimbun, lalu lebih dari 100 sosok berjalan keluar dari batang pohon. Tubuh mereka ditutupi butiran kulit pohon." Suara seruling itu terdengar dan ular-ular besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari balik hutan. Ular-ular itu menyebar kemana-mana di atas bukit-bukit dan lembah-lembah dan mahkota merah ular-ular besar ini seperti bunga-bunga yang bergoyang lembut tertiup angin. Murid-murid sekte penunggang naga telah berjaga di garis depan, menunggu untuk membersihkan orang-orang yang lolos dari jaring. Ular-ular yang tersebar di seluruh bukit dan lembah itu merayap maju. Pemandangan itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ekspresi Wei Yong berubah pucat pasi dan bergumam, apa yang sedang dilakukan ibu kota? Segala macam iblis dan monster telah berlarian keluar, di mana para penjaga ibu kota. Pada saat ini, suara ledakan tiba-tiba terdengar dari ibu kota. Jantung Qinmu bergerak sedikit dan segera meraih Hulinger dan meletakkannya di ranselnya dan berbisik, "Mundur." Wei Yong langsung mundur dan saat mereka berdua mundur sejauh 300 meter, ular-ular itu tiba-tiba mulai bergerak gelisah seolah-olah mereka telah mengalami guncangan hebat dan merayap dengan panik ke arah mereka. Selain ular-ular itu, para pengikut sekte penunggang naga juga menjadi panik dan melompat ke kepala ular-ular itu. Ular-ular besar itu merayap seperti sedang terbang saat mereka menerkam Qinmu dan teman-temannya. Kembali ke belakang, Qinmu berteriak dan Wei Yong mengerti dan segera kembali bersamanya. Menurunkan kotak pedang di punggungnya dan membantingnya dengan keras ke tanah, Wei Yong menutup kedua tangannya dan masing-masing tangan memiliki dua jari yang disatukan saat dia mencengkeram rahasia pedangnya. Kotak pedangnya terbuka dan pedang-pedang terangkat satu demi satu dengan ujung pedang menghadap ke bawah. Dengan suara dengungan pedang, pedang-pedang itu terpisah dan berputar mengelilingi Qinmu dan dirinya, ujung-ujung pedang itu berputar cepat keluar. Qinmu tercengang. Jurus Wei Yong ini tidak diajarkan oleh sekolah dan jauh lebih rumit dibandingkan dengan ilmu pedang yang dipelajari oleh para cendekiawan di sekolah. Itu seharusnya ilmu pedang yang diwariskan melalui keluarganya. Wei Yong pernah berkata bahwa keluarga Wei adalah keluarga terhormat di makam sungai dan tampaknya dia tidak menyombongkannya. Ular-ular itu menyerbu dan energi vital Qinmu meledak. Cincin-cincin emas muncul di depan dan belakangnya dan cahaya pedang melesat ke arah ular-ular besar dan para pengikut di kepala ular-ular yang menyerbu. Ini adalah keterampilan yang telah dipelajarinya di kuil-kuil kuno di border Dragon City. Itu seperti seni ilahi tetapi itu bukan seni ilahi. Kekuatan serangannya tidak lemah, dan begitu ular-ular besar terluka oleh cahaya pedang emas, mereka akan menghindarinya dan meluncur ke satu sisi. Sementara itu, para pengikut sekte penunggang naga terganggu oleh cahaya pedangnya dan tidak punya waktu untuk menyerang balik. Orang-orang dan ular-ular ini tampaknya tidak menyerang mereka dan tampak seperti mereka berusaha melarikan diri. Akan tetapi, ada terlalu banyak ular yang menyerbu dan juga sulit bagi Qinmu untuk menghindari semua ular besar itu. Ular-ular besar ini menyerbu seperti banjir dan hendak membanjiri mereka berdua. Wei Yong berteriak keras dan pedang terbangnya berputar cepat di sekitar mereka berdua untuk mengiris ular-ular yang menyerbu. Dengan api dan percikan api yang berdesis, sisik-sisik ular besar beterbangan karena teriris dan bahkan ada ular besar yang dagingnya teriris, tampak sangat menyedihkan. Tekanan pada Wei Yong tiba-tiba meningkat, membuatnya sulit untuk menahannya. Qinmu segera mengubah gerakannya dan dengan kedua telapak tangannya saling bersilangan, ki vitalnya seperti sungai besar yang mengamuk saat berubah menjadi arus dan menghantam tubuh ular besar itu. Di dalam ranselnya, Hulinger mengeksekusi mantra dan membangkitkan tornado yang menyapu ular-ular besar itu. Tekanan pada dua orang dan satu rubah itu semakin membesar dan pada saat ini, suara ledakan itu semakin dekat. Burung-burung besar dengan bulu hitam dan jambul merah berlari kencang di antara gunung seperti sedang terbang. Burung-burung besar ini seperti bukit yang bergerak dan paruhnya panjangnya beberapa meter. Berjalan di hutan seperti berjalan di semak-semak bagi mereka. Cakar mereka yang tajam menghancurkan bebatuan gunung dan paruh mereka yang besar mematuk ular-ular besar, mengayunkannya ke segala arah. Di belakang, burung-burung itu berdiri 5 hingga 6 prajurit dengan anak panah di pinggang dan busur panjang di tangan mereka. Mereka terus-menerus menembaki murid-murid sekte penunggang naga yang terpental dan setiap murid yang terpental dari kepala ular itu akan langsung menjadi sarang tawon. Dengan tabung anak panah di pinggang mereka,
mereka tidak perlu merentangkan tangan ke belakang untuk mengambil anak panah dan hanya perlu menurunkan tangan untuk mengambil anak panah berikutnya untuk ditembakkan. Oleh karena itu kecepatan menembak mereka sangatlah cepat. Burung-burung besar itu menyerang dengan ganas dan membubarkan ular-ular itu. Saat cakar burung mereka yang besar turun, mereka dapat mencengkeram ular-ular besar itu dan cakar yang tajam itu akan menusuk dalam-dalam ke tubuh ular-ular besar itu dan mencabik-cabik ular mahkota merah itu. Kawanan burung mengejar ular-ular itu hingga mereka mencapai Qin Mu dan teman-temannya. Wei Yong berseru kegirangan, itu adalah pasukan kavaleri busur dan anak panah dari penjaga ibu kota. Kawanan burung segera sampai di depan mereka saat mereka berlari cepat. Ketika beberapa pemanah melihat Qin Mu dan Wei Yong, mereka terkejut dan segera menarik tali kekang agar burung-burung berbulu hitam besar dan burung jambul merah itu menghindari mereka. Mereka kemudian berteriak keras, masih ada cendekiawan yang hidup. Semua orang berhati-hati agar tidak menabrak cendekiawan itu. Swoosh, swoosh, swoosh. Bendera-bendera besar beserta tiang-tiang bendera berjatuhan dari belakang burung-burung dan tertancap di depan Qin Mu. Kemampuan yang luar biasa. Beberapa prajurit di punggung burung itu berseru kagum saat melihat keterampilan telapak tangan Qin Mu dan keterampilan pedang Wei Yong untuk dapat bertahan hidup dari penyergapan ular-ular sekte penunggang naga. Para sarjana ini memang memiliki beberapa kemampuan. Ketika kawanan burung yang menyerbu di belakang melihat bendera-bendera ini, mereka segera berbelok ke kedua sisi dan menghindari Qin Mu dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, kawanan burung dan ular itu pergi menjauh. Qin Mu menghela napas lega dan Wei Yong yang berada di belakangnya memasukkan kembali pedang terbangnya ke dalam kotak pedangnya. Ia terduduk lemas di tanah, terengah-engah. Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat binatang buas yang bertarung dengan ganas di hutan. Ular besar itu seperti naga yang berputar dan meliuk-liuk di hutan dengan dorongan yang mengerikan. Pemimpin muda sekte penunggang naga Long Jiaonan pasti telah bertemu dengan pasukan berkuda dan anak panah dan akhirnya bertarung. Sesaat kemudian, pasukan lanjutan dari ibu kota membantai mereka. Mereka yang ada di sini kali ini adalah para penjaga pedang. Saat peluru pedang naik ke langit, cahayanya menyilaukan dan puluhan ribu pedang terbang melesat ke bawah, menyebabkan banyak korban di sekte penunggang naga. Long Jiaonan membawa ular besarnya dan mundur dengan ular-ular berukuran kecil yang tak terhitung jumlahnya yang merayap ke tubuh ular besar itu. Banyak murid sekte penunggang naga naik ke langit dan juga mendarat di tubuh ular besar itu. Ular besar itu benar-benar memuntahkan awan iblis disertai guntur dan kilat, lalu terbang ke udara dan melesat pergi. Para penjaga pedang mengejarnya. Mereka segera pergi semakin jauh. Apakah masih ada cendekiawan yang selamat? Tanya sebuah suara di hutan. Ya, saya baru saja melihat 2 orang sarjana. Hanya ada 2 sarjana. Suara itu terdiam. Dari mana kapalnya? Seharusnya dari daerah Rivertum, kota kelahiran Imperial Preceptor. Sialan. Sekte penunggang naga menyerang kapal cendekiawan dari daerah makam sungai dengan jelas untuk menjatuhkan pamor guru kekaisaran. Itu juga salah kita. Kita tidak menjaganya dengan baik. Ikuti aku, ayo kita pergi dan temui kedua cendekiawan itu. Sesaat kemudian, beberapa burung besar berlari cepat ke arah Qin Mu dan rekan-rekannya. Seorang perwira militer berpangkat tinggi yang mengenakan baju besi melompat dari punggung burung itu untuk melihat Qin Mu dan Wei Yong. Dengan suaranya yang menggelegar, ia bertanya, 2 orang sarjana, apakah kalian tahu berapa banyak orang yang ada di dalam kapal itu? Qin Mu tidak menghitung dengan tepat dan ragu sejenak, sekitar 3 hingga 500 orang. Sudut mata perwira itu berkedut, 3 hingga 500 sarjana. Wei Yong segera berkata, Jenderal, ada banyak praktisi seni ilahi di antara para sarjana yang tahu cara terbang. Saya melihat banyak orang terbang keluar dari kapal. Mereka seharusnya selamat. Jenderal itu menggelengkan kepalanya, tidak ada satupun yang selamat. Mereka dimakan oleh ular terbang dari sekte penunggang naga di udara. Kalian berdua adalah satu-satunya yang tersisa. Wei Yong terlonjak kaget dan melihat ke arah Qin Mu. Kalau bukan Qin Mu yang telah dengan cerdik melemparkannya dari kapal, dia pasti sudah mati di kapal. Setelah melemparkannya ke bawah kapal, Qin Mu telah membawanya untuk menginjak angin dan bergegas turun ke hutan di bawah. Dia masih bingung mengapa Qin Mu tidak terus berlari cepat di udara yang seharusnya lebih cepat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa semua cendekiawan yang terbang di udara sudah mati dan hanya mereka berdua yang masih hidup. Saudara Qin, hidup saya diberikan oleh Anda. Mulai hari ini, Anda adalah saudara-saudara saya. Hu Ling'er kebingungan, Fatih Wei, apakah orang tuamu yang memberimu kehidupan? Wei Yong langsung berkata, seperti orang tua kedua, orang tua kedua. Rubah kecil, jangan selalu membuat masalah. Aku baru saja akan mengatakan kata-kata yang tulus, tetapi sekarang aku benar-benar lupa setelah diganggu olehmu.
Perwira militer itu tercengang, nama keluargamu Wei. Wei dari keluarga Wei di makam sungai. Wei Yong mengangguk, aku memang dari keluarga Wei di makam sungai. Perwira militer itu menghela napas lega dan berkata, Anda benar-benar anggota keluarga Adipati Wei. Tuan Muda Wei, Adipati pasti akan senang mengetahui bahwa Anda baik-baik saja. Nama keluarga adik laki-laki ini adalah Qin. Mungkinkah itu Qin dari keluarga Qin di ibu kota? Qinmu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Qinku bukan Qin dari keluarga Qin di ibu kota. Aku dari prefektur Lizhou. Perwira militer itu berkata, jadi, kalian dari prefektur Lizhou. Semoga kedua cendekiawan itu berusaha untuk segera sampai ke ibu kota. Sekte penunggang naga memiliki kekuatan yang besar dan mungkin masih ada sisa-sisanya. Ada yang di sana. Kirim kedua cendekiawan ini ke ibu kota. Seekor burung besar datang dan prajurit yang berada di punggung burung itu tersenyum. Semoga kedua cendekiawan itu naik ke atas burung itu. Qinmu dan Wei Yong melompat ke punggung burung itu. Mereka melihat bahwa punggung burung itu sangat lebar dan bahkan ada dek lebar yang diikatkan di punggung burung itu agar orang-orang bisa berdiri di atasnya. Burung berbulu hitam dan jambul merah ini melangkah dan bergegas menuju ibu kota. Perwira militer itu menghela napas lega lagi dan bergumam pada dirinya sendiri, Duke Wei adalah pejabat tinggi peringkat pertama dari keluarga kekaisaran. Beruntung anggota keluarganya baik-baik saja atau posisi resmiku akan dipertaruhkan, pemuda lain dengan nama keluarga Qin bukan dari keluarga Qin. Pakaiannya terlihat cukup bagus dan kekuatannya juga luar biasa. Hanya keluarga yang kuat yang dapat mendidik anak yang luar biasa seperti itu. Mungkinkah prefektur Lizhou memiliki keluarga Qin lainnya? 1 jam kemudian, bulu hitam dan jambul merah itu berlari kencang menuju ibu kota. Qinmu melihat ke depan dan hatinya sedikit goyah. Dia pernah melihat kota makam sungai sebelumnya dan sangat terkejut, tetapi ibu kota di depannya memberinya kejutan yang lebih besar daripada kota makam sungai. River Tum City dibangun di Gold River dan berada 100 meter di atas permukaan sungai, memiliki pemandangan yang menakjubkan. Sedangkan ibu kota ini dibangun di atas deretan gunung yang seperti naga besar. Lebih jauh lagi, itu bukan hanya 1 deretan gunung, melainkan 9 deretan gunung. 9 pegunungan yang menyerupai naga yang merangkak di dataran rendah berkumpul di lokasi ibu kota. Tempat di mana 9 naga berkumpul dan kepala naga berkumpul adalah ibu kota. Kemegahan yang agung seperti ini telah jauh melampaui kota makam sungai yang dibangun di Sungai Emas. Tidak mengherankan Kaisar Yanfeng tidak mempermasalahkan pepatah bahwa kota makam sungai menghalangi urat nadi naga dengan membangunnya di atas kepala naga. Ibu kota itu awalnya berdaulat atas 9 naga, jadi mengapa dia harus khawatir dengan kota makam sungai milik guru kekaisaran perdamaian abadi, yang hanya menindas 1 naga. Dengan 9 naga yang mengelilingi dan melindungi ibu kota, masih ada 4 barak yang berjarak 10 mil dari ibu kota. Setiap barak sebesar kota dan 7 mil jauhnya dari barak terdapat 8 kota. Meskipun kota-kota itu adalah kota kecil, kota-kota itu dapat dibandingkan dengan kota besar. 8 kota ini dibangun di samping sungai besar yang merupakan sungai besar kedua di Kekaisaran Perdamaian Abadi yang disebut Sungai Lumpur. Transportasi air dan darat di sana sangat mudah dan cepat. Sungai besar pertama adalah Sungai Surging yang berasal dari reruntuhan besar. Meskipun merupakan sungai besar kedua, Mud River disebut sebagai urat nadi naga kedamaian abadi, urat nadi naga ortodoks. Sementara Gold River hanya dikabarkan sebagai urat nadi naga dan banyak orang di semua lapisan masyarakat tidak menyetujuinya. Qinmu menatap ke kejauhan. Ibu kota tempat 9 naga berkumpul memiliki suasana yang luar biasa, seperti yang diharapkan dari tempat putra langit memerintah dunia. Masih ada pasukan yang bersembunyi di pegunungan. Qinmu menatap pegunungan 9 naga dan samar-samar bisa melihat ki pasukan yang membuatnya berteriak keheranan. Beberapa prajurit di punggung burung itu juga tercengang saat mereka melihat ke arahnya. Salah satu dari mereka bertanya, adik kecil kenal orang-orang di ketentaraan. Kamu bahkan tahu bahwa ada pasukan yang bersembunyi di pegunungan. Qinmu tidak menjawab. Alasan mengapa dia bisa melihat pasukan yang luar biasa dengan ribuan orang dan kuda yang tersembunyi di antara pegunungan 9 naga adalah karena mata langitnya. Keterampilan kebangkitan mata langit 9 yang diberikan kepadanya oleh Blind memiliki seni untuk menatap ki. Yang disebut menatap ki adalah untuk mengamati nasib. Menempatkan pasukan dalam skala besar di tempat seperti ibu kota untuk menggunakan ki pasukan untuk menekan nasib kekaisaran, tentu saja tidak bisa lepas dari pandangannya. Pasukan kavaleri busur dan anak panah mengirim mereka ke gerbang ibu kota sebelum berpamitan. Qinmu dan Wei Yong memeriksa izin perjalanan mereka di gerbang kota dan memasuki ibu kota. Sebagai kota di bawah kaki putra langit, tentu saja kota itu akan sangat makmur.
Meskipun Kinmu pernah ke kota makam sungai dan kota makam sungai yang makmur telah memperluas wawasannya, ibu kota itu memiliki pemandangan yang sama sekali berbeda. Di sini ramai, tetapi tidak ada pedagang yang menawar setiap sen. Kekayaan terkumpul, tetapi lebih dari itu, ada warisan budaya. Rumah-rumah dan bangunan-bangunannya sangat indah dan teknik memahat singa-singa batu di sepanjang pinggir jalan juga sangat indah. Syair-syair berirama di pintu-pintu keluarga besar juga sangat khas. Semua keluarga di sini menaruh dewa pintu di pintu luar mereka dan ini juga memberinya perasaan yang luar biasa, seolah-olah dewa pintu benar-benar bisa hidup untuk bertahan melawan setan dan monster. Satu petunjuk kecil mengungkap tren umum. Dengan memeriksa sehelai daun, seseorang akan tahu apakah saat itu musim semi atau musim gugur. Dengan mengamati setetes air, seseorang akan tahu betapa birunya laut. Saat Kinmu mengamati sekelilingnya, ia menjadi sepenuhnya menyadari betapa hebatnya kekaisaran itu. Kepala desa dan yang lainnya pernah mengatakan kepadanya bahwa Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah sebuah sekte yang menyamar sebagai sebuah negara. Baru sekarang dia tahu betapa kuatnya sekte ini. Apakah saudara Qin punya tempat tinggal? Wei Yong mengundangnya, jika tidak ada salahnya datang ke kediaman Adipati untuk tinggal selama beberapa hari. Kita bisa menunggu sampai Imperial College dibuka dan pergi ke sana untuk mengikuti ujian. Kinmu ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku punya teman lama dari kampung halamanku di kota ini dan aku akan tinggal bersama mereka. Saudara Wei Yong, mari kita berpisah di sini. Wei Yong hanya bisa melupakan topik itu dan berkata, jika kamu sudah tenang, kamu bisa memerintahkan seseorang untuk memberitahuku di istana Adipati. Kinmu tersenyum, tentu saja. Benar, saudara Wei Yong, di mana rumah kucing itu? Wei Yong memasang ekspresi aneh. Sebelumnya aku tidak tahu kalau saudara Qin masih orang yang tidak sopan yang menyukai selera seperti ini. Rumah kucing terbesar di ibu kota ada di Flower Alley. Jalan terus sampai ke ujung Flowery Phoenix Street dan belok kanan, setelah itu kamu akan melihat Flower Alley setelah 3 jalan lagi. Rumah kucing terbaik di Flower Alley disebut Rain Listening Pavilion. Jangan tanya bagaimana aku tahu, aku belum pernah ke sana, jaga tubuhmu. Kinmu bingung, rasa macam apa yang masuk ke rumah kucing? Dan apa hubungannya dengan tubuh? Mereka berdua berpisah. Kinmu membawa Hulinger maju dan berjalan menuju jalan bunga Phoenix. Ini bukan rumah kucing. Di Flower Alley, Kinmu melihat bangunan-bangunan di kedua sisi dan merasa bingung. Bangunan-bangunan itu berwarna merah tua dengan lentera tergantung di pintu-pintu tetapi tidak ada tanda-tanda kucing. Adik kecil, kemarilah dan bermainlah. Beberapa adik perempuan melambaikan tangan kepadanya dari atas gedung. Tuan mudamu, apakah Anda mengenal mereka? Hulinger kebingungan, mereka berteriak begitu antusias. Begitu pula ketika aku pergi ke kota naga perbatasan. Ada beberapa saudari yang sangat ramah dan aku tidak terbiasa dengan itu. Kinmu melangkah maju dan melihat papan petunjuk di jalannya. Gang bunga itu sangat dalam dan banyak tikungan dan belokan. Begitu mereka masuk jauh ke dalam, tidak seramai sebelumnya. Para gadis di sini lebih pendiam saat mereka memeluk pipa mereka dan bersandar di jendela. Dengan wajah mereka yang setengah tertutup pipa, mereka memainkan pipa dengan lembut dengan nada yang jernih dan tenang. Saat mereka terus berjalan masuk, alunan musik lembut terdengar dari dalam. Kinmu membuka pintu untuk melihat dan melihat kain kasat tipis berkibar-kibar. Beberapa gadis berlarian ke sana kemari di antara kain kasat tipis itu sementara beberapa gadis menyetel alat musik mereka. Berjalan lebih jauh ke dalam, ada beberapa gadis di lantai atas yang sedang berlatih lagu dan tarian mereka. Suara tawa seperti lonceng yang keras dan jelas terdengar dari waktu ke waktu, menawan dan indah. Saat mencapai gang di sini, tidak banyak orang yang lewat seperti sebelumnya. Akan ada 1 atau 2 pria yang keluar dari halaman dari waktu ke waktu. Mereka tampak seperti tuan karena mereka memiliki wanita yang anggun dan hangat yang merapikan pakaian mereka dan mengantar mereka dengan enggan. Namun, orang-orang yang keluar dari dalam akan selalu menutupi wajah mereka saat melihat Kinmu, seolah-olah mereka takut dikenali. Kinmu bingung, tidak ada yang memalukan untuk keluar dari rumah mereka sendiri, jadi mengapa mereka menutupi wajah mereka? Orang-orang di kota ini sungguh aneh. Ia melangkah masuk ke dalam Flower Alley dan melihat sebuah bangunan yang bertuliskan Rain Listening Pavilion. Pintu bangunan ini terkunci rapat, namun, halamannya tampak dalam dan sangat sunyi. Kinmu melangkah maju dan mengetuk pintu. Sesaat kemudian, dia mendengar suara langkah kaki yang lembut seperti suara seorang gadis, aku datang, aku datang. Suara pintu dibuka dari dalam dan celah di pintu terbuka. Seorang gadis menjulurkan kepalanya dari balik pintu dan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Kinmu, tamu, siapa yang Anda cari?
Qin Mu bertanya dengan sopan, apakah Fu Qingyun ada di sana? Gadis itu membuka pintu setengah terbuka dan tersenyum, bolehkah saya menanyakan nama tuan muda? Lebih mudah bagi saya untuk memberitahukannya juga. Kamu bisa memberitahu dia bahwa nama keluargaku adalah Qin. Gadis itu menutup pintu dan langkah kakinya perlahan menjauh. Dia pasti pergi untuk memberitahu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka sekali lagi dan wajah yang dikenalnya terlihat. Itu adalah Master Aula Rumah Kucing Fu Qingyun dan ketika dia melihat Qin Mu, dia tidak bisa menahan rasa terkejut dan senang. Tuan muda akhirnya ada di sini. Cepat, cepat, masuklah. Saudari, apa yang kalian tunggu? Sajikan tehnya, tuan muda ada di sini. Tuan muda ada di sini. Suara gadis-gadis itu terdengar dari dalam dan terdengar sangat merdu. Suara mereka yang berdenting terdengar seperti burung-burung kecil yang berkicau di pohon yang baru saja tumbuh di musim semi. Gaun-gaun biru, hijau, merah, dan ungu berkibar di depan mata Qin Mu saat para gadis dari paviliun pendengar hujan keluar dan menyambutnya, membuat matanya silau. Semua gadis di paviliun pendengar hujan memiliki ciri khas masing-masing. Sebagian dari mereka sehangat batu giok yang lembut, sebagian sedingin es, sebagian lembut dan menawan, dan sebagian lagi penuh gairah seperti api. Dapat dikatakan bahwa mereka seperti campuran bunga yang secara bertahap memikat mata orang yang melihatnya. Fu Qingyun segera berkata, minggir, semuanya, minggir. Tuan muda baru saja tiba setelah perjalanan panjang dan melelahkan, jadi jangan ganggu tuan muda. Mengapa Anda tidak menyiapkan teh? Gadis-gadis itu berpencar seperti segerombolan kupu-kupu. Sebagian pergi mengambil air dari mata air, sebagian pergi mencuci cangkir teh, dan sebagian lagi pergi merebus air. Hal itu sangat melegakan Qin Mu, dan ia tampak santai. Fu Qingyun menuntunnya ke ruang utama dan berkata, gadis-gadis ini kurang disiplin. Tuan muda, jangan salahkan mereka. Di luar berbahaya. Perang membawa kekacauan, dan mungkin hal-hal yang tidak terduga telah terjadi pada tuan muda dalam perjalananmu ke sini. Qin Mu tersenyum dan berkata, saya memang menemui beberapa masalah, tetapi saya beruntung bisa melewati pengalaman yang menakutkan tanpa kecelakaan. Anda dapat memberitahu para petinggi di sekte untuk memberitahu Patriark. Fu Qingyun tersenyum, Patriark sudah menunggu tuan muda cukup lama. Sebenarnya, Patriark sudah memberitahu kita bahwa jika kita bertemu tuan muda, kita harus memberitahu tuan muda untuk menemuinya. Beberapa gadis datang membawa teh dan melirik Qin Mu sambil terkikik. Qin Mu tersenyum dan bertanya dengan bingung, Kakak Yuner, kemana aku harus mencarinya? Gadis itu mendengar Qin Mu menyebut Fu Qingyun sebagai Kakak Yuner dan terkikik lagi. Fu Qingyun menatapnya dan mengusirnya keluar sebelum tersenyum, tentu saja Imperial Chollege. Tuan muda minum teh. Perguruan tinggi kekaisaran. Qin Mu tercengang dan lupa meminum teh di cangkir teh yang telah diangkatnya. Bukankah Imperial Chollege adalah tempat para sarjana belajar? Mengapa dia harus pergi ke Imperial Chollege untuk bertemu dengan Patriark muda? Tuan muda tidak tahu. Fu Qingyun tersenyum, Patriark adalah rektor besar Imperial Chollege, pejabat tingkat 3 yang bertanggung jawab atas Imperial Chollege, jadi wajar saja dia akan tinggal di Imperial Chollege. Meskipun para sarjana kekaisaran Imperial Chollege memiliki gelar kehormatan sebagai murid Putra Langit, tetapi mereka sebenarnya adalah murid Patriark. Hati Qin Mu terguncang hebat. Semua sarjana kekaisaran di Imperial Chollege adalah murid dari Patriark muda. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Kaisar Yan Feng benar-benar berani menyerahkan jabatan resmi ini kepada Patriark Sekte Iblis Surgawi. Apakah mereka tidak khawatir dia menjadi terlalu kuat? Fu Qingyun tampaknya dapat melihat pikirannya dan berkata, dunia manusia bagaikan permainan bagi Patriark. Tidak seorang pun tahu identitas aslinya. Sebenarnya, dia adalah seorang lelaki tua yang berbudi luhur dan berwibawa, seorang ahli dunia lain yang reputasinya telah mengguncang dunia jauh sebelum masa Kaisar pertama dan selalu misterius. Bahkan Imperial Preceptor juga telah berkonsultasi dengannya untuk meminta nasihat dan jalan. Melalui jaminan Imperial Preceptor Perdamaian Abadi, dia dapat menjadi rektor besar Imperial Chollege di Kekaisaran.